berarti ke Bu Ika nih. Iya, menjual itu gimana? tadi soalnya. Saya Menjual. dengar-dengar katanya di Pelabuhan Sadeng itu malah nelayan Cilacap Pak yang banyak di sana. Itu Itu tadi, juga Bu. itu Pak. Iya. Nah, paling penting itu ada satu hal yang unik dan khas. Kalau kita cuma bicara tentang kuantitas, kita kalah dari negara-negara lain. Iya, ini kita sekarang di podcast Wicara Mina dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan saya Marta Sasongko. Bicara tentang perikanan, ini kalau kita mau bicara tentang bagaimana ikan nanti akan didistribusikan kepada masyarakat, tentu saja banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, kalau kali ini kita mau ngomongin tentang bagaimana ikan diolah oleh UKM, tapi nggak cuma UKM skala lokal atau nasional, bagaimana bisa sampai global. Karena kita tahu kita punya potensi ikan yang luar biasa, tapi kalau belum dimaksimalkan ya apa artinya. Nah, makanya kita mau ngobrolin ini bersama dengan tentu saja Pak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Bapak Insinyur Bayu Mukti Sasongka MSI. Pak Bayu. Ya, siap. Kita ngomongin gimana jualan ikannya nih Pak sampai global gitu ya Pak hari ini ya Pak. Kemudian bersama kita juga sudah hadir anggota Komisi B DPRD DIY, Pak Budi Dewantoro SH MSI. Pak Budi, apa kabar Pak? Baik, Bu. Ngomong ikan hari ini ya Pak ya. Aja ya. Iya dong. Ngomongin ikan hari ini Pak. Dan bagaimana bisa go global bersama dengan UMKM kita Pak. Semoga. Iya, oke. Dan makanya didukung, ini eksekutif, legislatif, didukung akademisi. Kita hadirkan Bu Ika Janita Dewi SE MBA PhD. Beliau adalah pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Bu Ika, ketemu lagi kita. Ketemu lagi dengan Mbak Marta. Iya, sekarang kita ngomongin ikan. Betul, jualan ikan Oh, sekarang. jualan ikan. Tapi jualan ikannya global gitu ya. Betul. Iya. Jualan itu bagaimanapun tuh harus kita cita-citanya sampai ke global. Sampai setinggi Iya, mungkin ya, betul. sebesar mungkin, Betul. setinggi mungkin. Iya. Oke, nah ini menarik. Karena kalau kita bicara ikan, dimulai dari Pak Kadis nih, ikan kita itu sebenarnya kan sudah lumayan nih Pak produksinya di kebutuhannya. Nah, sudah ada juga kah upaya-upaya melibatkan UMKM Pak untuk ikan ini bisa diproduksi menjadi produk-produk yang menarik? Ya. Mungkin peta programnya dulu deh. Ya, terima kasih Mbak Marta. Ya, ini judulnya cukup menarik nih, dan mungkin saya sekaligus banyak belajar ini. Kalau sudah namanya marketing kan ini harus pakai apa ya? Ya pakai Cari ilmuwan. ilmu ya. Nah, ini mumpung ketemu Bu Ika ini dan juga Pak Budi ini, mungkin kami akan sampaikan tugas dan fungsi Dinas Kelautan Perikanan dari hulu sampai hilir. Nah, ini nanti di mana nanti ini yang yang bisa dijual, yang mana yang bisa nanti marketingnya bisa ditingkatkan, itu kan yang perlu kan di situ ya. Iya, jadi kita itu ada dua jenis produksi kita ya. Jadi perikanan tangkap itu yang ada di laut terutamanya, kemudian juga ada di sungai dan waduk. Kemudian yang kedua itu perikanan budidaya. Jadi yang ada di kolam-kolam yang ikannya itu bisa tumbuh besar karena kita pelihara. Nah, kita beri makan, kita jaga kesehatannya. Nah, dari awal kita membuat calon induk dan benih dulu Ibu. Jadi calon induk dan benih itu kita ada UPT kita yang memproduksi itu, kemudian itu juga nanti akan dijual ataupun dibantukan baik itu ke kelompok maupun ke yang lain. Jadi ini kan sudah nanti harus ada strateginya tersendiri, karena kalau benih kan barangnya hidup. Iya. Ya, kemudian ukurannya kecil. Nah, dan ini juga kita sudah jual sampai di luar pulau Ibu. Benihnya ya Pak? Iya, jadi benih kita Nila Satria itu yang sudah mendapat rekomendasi dari pusat itu sampai ke Kalimantan. Jadi benihnya naik pesawat. Petaninya belum tentu gitu ya Pak ya? Iya. Nah, pembudidayanya ya, belum tentu. ya, ini bagaimana nanti strategi supaya nanti ya itu bisa
pemasarannya lancar, kemudian ya ada packagingnya yang kadang-kadang bermasalah karena kan tidak boleh bocor Iya, betul. dan lain sebagainya. Itu sudah nanti satu apa ya yang Kalau perlu. luar negeri benih juga sudah ya Pak ya? Ikan hias, Ikan hias. yang ikan hias itu kan sampai ke luar negeri banyak. Ya. Yang itu ditangani oleh kelompok ya, bagiannya kelompok nanti dia ya lewat digital marketing mereka, kita tidak tahu pakai apa, yang jelas Juga naik pesawat Bu, ikan iya pesawat. naik pesawat. Betul. Iya. Iya. Ya, jadi Itu cukup menjanjikan Pak kalau bisa dibilang secara potensi Iya. dari DIY. itu rame Mbak iya Oh. di kalangan pecinta ikan hias. ikan hias ya Oke. untuk yang itu sampai ke luar negeri memang ikan hias ya, karena Iya. perizinannya juga mungkin lebih sederhana Iya. itu. Jadi ada suatu penampung atau apa yang itu pakai nama itu nanti bisa sudah sampai. Sampai ke luar negeri. Nah, konon seperti itu ya, itu untuk ikan hias. Kemudian setelah benih kita pelihara, kita jadi besar, jadi ikan konsumsi, ini harus ada ya tadi strategi untuk pemasarannya. Karena kalau ikan yang dibudidayakan, dipelihara kan nanti dijual biasanya dalam bentuk hidup. Betul. Ya, jadi kita kalau sementara ini kan kita jualnya kan masih dalam kategori yang bisa pakai mobil yang dekat itu loh. Dan kita pun kemasukan dari luar yang cukup banyak. Ikan lele itu banyak yang dari luar. Bahkan sehari bisa sampai 10 sampai 12 ton. Nah, itu mungkin nanti kan kita sebenarnya apakah tidak bisa kita penuhi sendiri ya. Nah, itu kan yang nanti juga akan nanti kita omong-omongan di sini. Ya. Kemudian yang di laut kita punya 2 pelabuhan yang sekarang yang sudah resmi jadi beroperasional. Satu pelabuhan kita yang ada di Sadeng ya, Pak Budi ya, di Sadeng itu ikannya ikan kualitas bagus semua. Tunanya besar-besar. Cakalang juga cakalang kualitasnya ekspor. Tapi larinya ke Surabaya. Oh, justru malah dijualnya ke Surabaya. Kebanyakan ke Surabaya karena di sana banyak industri perikanan. Ya. Kemudian ada juga sebagian yang ke Jakarta. Nah, makanya kan kita banyak yang ya kalau secara konsep berpikir kita belum melihat lapangan, kenapa kita kekurangan ikan kita? Kan kita kan dalam 1 tahun kalau kita banding dengan produksi kita dengan kebutuhan itu kita masih sekitar 25.000 ton, Bu. Jadi jadi produksi kita lokal itu kan baru sekitar 100 sampai 105.000 ton. Kebutuhan kita sekitar 130-an lebih sedikit lah. Lalu minusnya dari luar. Oh, tapi ikan kita juga ada yang keluar. Justru yang bagus-bagus malah keluar, Ya, Pak. nah itu kan wah, saya sering diserang. Yang baik-baik malah ditaruh luar. Ya. Tapi yang kualitas baik ini kan besar. Sedangkan kita Tidak ada yang menampung di sini maksudnya. iya, tidak ada yang bisa mengolah ikan mengenai tuna bobotnya yang 5 kilo. Itu kan pedagang mana yang mau mampu beli memanfaatkan ikan 5 kilo dalam waktu yang cepat. Makanya ini banyak yang ke Surabaya, yang di sana banyak Industrinya. industri. Nah, tadi kan tuh asal kualitasnya standar ya masuk. Pernah kita punya cold storage yang nanti untuk menahan di masa-masa kalau booming panen ikan banyak kan harus disimpan, itu kita punya walaupun tidak besar ya, paling kita mengatasinya seperti itu. Tapi kalau yang tadi industrinya belum ada yang ya Pak ya. Ya itu nanti ya mungkin nanti PR atau lintas OPD ya. Pak tadi satu Sadeng, yang satunya mana Pak? Pelabuhannya, Pelabuhan laut itu? Ya di Gesing, Bu. Gesing ini yang ini baru selesai, ini kan masih trial. Nah, ini mungkin rencana akhir tahun mau diresmikan Pak Gub target kita. Nah, tapi kalau produksi sudah ada, sudah mulai jalan ya. Nah, itu dengan 2 pelabuhan itu kita nanti targetnya mungkin hanya sekitar ya 10.000 ton, padahal kekurangan kita tadi kan sekitar 25.000
ribu ton. Nah, itu pada kondisi saat ini, pada tahun ini. Nanti kegiatan kita yang didukung oleh Pak Budi Dewanto ini kan gemar ikan sama hati itu kan meningkatkan konsumsi ikan. Kalau kita dalam 1 tahun meningkat 1 kilo saja, itu kali jumlah penduduk yang ada di DIY 3,5 juta. Kali 1 kilo berarti 3,5 juta kilo. Kalau kita jadikan ton kan nolnya hilang 3 berarti kan 35.000 ton kenaikan dalam 1 tahun. Ya, sedangkan produksi kita tadi kan baru sekitar 100 sampai 105.000 ton. Kebutuhan kita 130.000 ton. Jadi memang kita harus masih ada upaya untuk meningkatkan itu lagi ya Pak ya, Iya, untuk produksinya. Iya, Tapi ini makanya artinya ada peluang nih. Iya. Kalau dari peluang. Tapi Pak itu kalau misalnya kita beli ikan di kayak Parangtritis ke Pantai Depok, nah itu Ya. sudah dihitung yang 125.000 tadi Pak. Di Pantai Depok kan kita bisa beli ikan Ya, dari ya, nelayan sudah. simulasi itu. dari berbagai Ya, pelabuhan ya. maksudnya. Oh ya. iya, itu nggak cuma jadi- 2 pelabuhan ya. tadi. Ketersediaan ikan dalam 1 tahun yang harus kita sediakan supaya kalau beli mesti ada ikan itu. Iya. Nah, itu 150.000. 130.000 ton. 130.000 ton. Ya, saat ini ya. Nanti kan dengan adanya gemar ikan dan AT itu kan akan meningkat loh. Jadi kan terus kurang terus. Iya, Nah, oke. itu yang memang kita harus dari hulu ke hilir itu kita garap semua ini. Iya, Pak. Dukungan dari teman-teman yang ada di Dewan khususnya Komisi B ini, tapi sudah sangat mendukung sekali ya. Anggaran kita yang namanya gemar makan ikan sama hati itu banyak sampai kita kewalahan, kita nolak. Walah. Nah ya sampai kewalahan ya. Maksudnya untuk kampanye ke masyarakat sangat didukung ya. Iya, Tapi sangat kalau dari didukung. infrastruktur Pak Budi ini kan sebenarnya jelas ya dari visi misi gubernur bahwa kawasan selatan ini akan menjadi Halaman pintu depan depan, ya. kita. Dan kemudian di situ ada potensi-potensi yang bisa digali. Iya. Nah dari pelabuhan-pelabuhan yang ada, infrastruktur selain infrastruktur ada misalnya kapal dan seterusnya. Apakah itu juga sudah disoroti terus sehingga itu perlu diberikan tambahan fokus perhatian gitu Pak? Iya, bikin pelabuhan di pantai selatan tuh nggak mudah Pak ya. Betul. Jadi mundur berapa tahun Pak yang di 1 tahun Pak. 1 tahun Pak ya. Iya, 1 tahun. Jadi Karena banyak bikin orang- pelabuhan, ternyata oleh pelaksananya ditemukan arus apa ya? Sumber air air tawar dan itu nggak bisa dibendung. Jadi begitu mengepras ke gunung, nah keluar itu. Nah, ini artinya saya bilang dulu nggak ada ya waktu apa namanya studi kayakan, nggak ada ya Pak. Iya, jadi Belum ditemukan kali waktu itu. Iya, gitu ya, tidak Pak, ada ya. di kajian Bu. Kajian Oh, itu itu. iya, di kajian itu yang ada 90 meter di bawah Di tanah bawah. baru ada sungai bawah tanah. Tapi ternyata Ternyata itu baru muncul turun di permukaan. kira-kira ya. Nah, iya. Maksudnya mengganggu dari sisi apa Pak? Lo nggak bisa dibendung Mbak waktu itu. Oh nggak Iya, bisa jadi kita dibendung. mengeruknya jadi kesulitan. Oh, Iya. sehingga Keluar air sulit terus. untuk membangun ya. Tapi begini Mbak Marta, ya harus diakui ya ikan ini kan bagian very dari kebudayaan kita ya. Kalau Profesor Umar Khayyam tuh bilang, wong Yogyo nek mamuni wae moh amis. Iya. Dari segi budaya seperti Iya, itu dari ya segi Pak. Ya. budaya. Mindsetnya gitu. masih seperti Iya. itu ya. Kita biasanya ikan ayam Pak. Nah, jadi Bu kalau pagi itu adanya gudeg, soto, pecel, sekitar itulah ya. Nggak ada ikannya Ya, gitu ini Pak. contoh ya budaya makan kita ya. Tetapi ini kalau misalnya kita bicara soal global ini menjadi menarik. Saya kira contoh yang klasik itu misalnya kayak coklat Belgia. Belgia kan nggak ada coklat, tapi ya orang tahu seluruh dunia bahwa coklat paling enak itu di Belgia. Italia tidak ada kopi, tapi semua mesin kopi itu produk Italia. Macchiato, mocha, bla bla bla, latte semua bahasa Italia. Artinya kan adalah ya, jadi misalnya begitu. Ya tadi saya katakan misalnya kalau memang ikan itu belum menjadi budaya pokok makanan keseharian kita, tetapi kalau kita punya cita-cita misalnya untuk globalisasi ini, sekarang zaman digital ya tidak menutup kemungkinan begitu. Cuman ya mungkin diawali dari perdagangan dulu Pak ya, industri belum, ya masih beberapa tahap itu. Jadi kalau di gemar makan ikan Bu, atau alih teknologi inovasi itu, jadi kan ada narasumber.
betapa ikan itu sangat dibutuhkan oleh nutrisi bayi dan bla bla. Ini penting itu. Iya, jadi awareness-nya dulu Nah. dibangun. Jadi ibu-ibu menjadi sadar bahwa ikan itu penting untuk kecerdasan otak. Pertumbuhan Nah, otak ya. itu. Jadi Pak, itu betul Pak. Kalau kita melihat susu yang paling mahal itu mengandung DHA. Nah, DHA itu sebetulnya adalah minyak dari ikan. Ikan ya. Iya, penting sekali. Nah, jadi itu. Ya, tapi kita ya bersyukur ya, kita ada tamu orang Lamongan. Lele apa? Pecel lele. Iya. Oh. Dulu belum ada loh. Membantu Minimal ya. bisa membantu gemar makan ikan Sekarang gitu masuk ya. lagi misalnya warung Bahari Tegal. Eh, Nah, ini kan apa ya? Ya pertemuan budaya ya. Dari budaya-budaya ikan masuk ke Jogja. Tadinya cuma gudeg sama pecel. Sekarang ada alternatif ya lele. Enggak, ini masih contoh saja. Iya, Maksud saya betul. tetap Tapi perlu disurvei Pak, itu warung makan Kontribusinya ikan seperti apa? yang dibeli apa? Ternyata masih ayam juga berarti. Iya. Tapi karena di Jogja juga banyak pendatang juga Nah, Pak. itu Saya kira iya, itu iya, iya. perpaduan selera yang Akulturasi sangat bagus budaya, ya. iya, Jadi yang juga yang dari luar Jogja itu saya kira tuh mereka sulit menerima makanan yang seperti gudeg yang lauk kok manis katanya. iya. Jadi ada memang percampuran budaya Betul, Bu. dari para pendatang mahasiswa ini khususnya yang bisa merubah selera Iya. kita. Jadi edukasi, Betul. ya pelatihan-pelatihan, nanti ada social engineering gimana. Iya. Ya makan ikan itu tidak bisa dilakukan, itu pendapat ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk nutrisi anak-anak gitu. Jadi kalau Jogja tuh berani mengambil segmen itu, saya kira ini bagus. Meskipun ya kita ini tetap Bu. Jadi dalam antropologi itu Jogja tetap dianggap sebagai pedalaman Bu. Iya, betul. Jadi sejak Mojopahit, Pajang, masuk ke dalam katanya. Padahal di pinggir laut. Iya. Jadi Tapi arahnya tetap ke dalam gitu ya. ya, meskipun kita di perhatian. pinggir laut, tetapi belum diakui secara. Makanya yang tadi saya tanyakan Pak, kemungkinan fasilitas tidak sekedar edukasi tapi tadi fasilitas kapal atau Betul, cara menangkap betul. ikan yang kita tidak punya karena Betul. kita basicnya ke pertanian gitu. Betul. Itu apakah ada upaya juga untuk Oh iya, mencerdaskan? ini usahanya Iya. Pak Bayu tuh, mereka itu pinggir laut tuh kalau dilihat KTP-nya semua petani. Iya. Bukan nelayan Padahal ya? tinggalnya di pinggir laut. Nah itu Pak, ya. itu karena juga secara budaya Pak. Nah, itu, Bu. Misalnya mitos Nah. bahwa pantai selatan itu menakutkan. Nah, Pantai Itu selatan menghambat itu ya, Bu? hati-hati nanti Oh. ada ya ya, Nyai Roro Kidul Artinya misalnya. bahwa- Itu membuat orang itu kalau ke pantai sudah takut dulu Pak. ya. Jangan jauh-jauh nanti begini-begini. Nah, sehingga saya kira memang ada rekayasa Ada budaya strategi juga. budaya Bu. Betul. Ya, artinya bisa seperti saya contohkan tadi, kopi Itali, coklat Belgia itu. Ya entah kapan, tapi usaha sadar ini tetap ya. Misalnya kalau dari pemerintah Dinas Kelautan misalnya akan mengejut bagaimana mutunya ikan, termasuk garam kita juga bermutu Pak ya. Ya. Garam kita tuh bernih jernih Bu. Bukan kayak garam Premium. rosok pantura. Nah, artinya itu kalau di-create ya tentunya nanti eksekutif harus bekerja sama dengan swasta Pak ya, yang ya lebih cepat, lebih apa dan sebagainya. Tapi yang penting mindset stakeholder itu terbuka itu. Betul. Tetap harus memanfaatkan ilmu pengetahuan para akademisi, data. Nah, itu bisa begitu. Jadi ikan terutama di Jogja ini tetap harus dibudayakan, diedukasi, di apa-apa supaya ya sumber daya menjadi cerdas, tapi juga ada peluang bahwa kita itu juga bisa menjual begitu. Nah, begitu. Oke, Iya. nah ini berarti ke Bu Ika nih. Iya, menjual itu gimana? tadi soalnya. Menjualnya gimana? Mungkin dari yang disampaikan Pak Budi tadi ada benernya. Nggak, kita belajar di Itali bahwa di sana nggak ada kopi tapi bisa menciptakan mesin Iya. kopi. Kita punya ikan sebenarnya kata Pak Kadis. Nggak Tapi begitu banyak. tapi ya, Pak. nah, Iya. walaupun nggak begitu banyak. Nah, Sebetulnya kira-kira punyanya apa nih? banyak, Bu. Iya. Iya, cuma Karena kalau potensi ngambilnya itu ya, Pak. potensi lestari kita itu hampir 300.000 ton. Hanya belum Gila. terambil gitu ya, Pak. Ya, karena nelayan kita kategorinya kan kebanyakan masih mencari ikan. Nah, Ya, belum menangkap ikan. mencari Mbak. Jadi masih mencari Mencari. kemana-mana. Oh. Ini juga ada di situ. Ya, kalau menangkap ikan
nelayan yang ini sudah menangkap kan, jadi posisinya di sana lintang bujur sekian, ke sana tinggal menangkap. Jadi mencari nggak ketemu-ketemu gitu ya Pak ya. Kalau menangkap kan sudah tahu Sudah tepat lokasinya sasaran. ya. Tadi yang disampaikan Pak Budi betul, jadi kita sudah apa ya, kita kegiatan kita, program kita kan untuk nelayan ini sudah hulu hilir juga ya, mulai dari SDM-nya kita selalu setiap tahun kita mengajukan untuk pelatihan ya, mulai magang nelayan, dari nelayan yang baru, nelayan yang mau apa peningkatan kelas dari kapal motor tempel menjadi kapal sekoci, itu semua kita fasilitasi. Cuma selain keterampilan Pak, itu tadi mindset sangat penting. Ya kalau mindset memang itu konon Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan nelayan kita itu kalau melihat kita sejarahnya itu kan baru tahun 80-an, 82. Baru mulai ya, melautnya itu. Mulai kenal laut, nah tapi kan ya. Kalau nggak salah kan sudah punya mentor dari Cilacap, mentor dari Bali ya, Pak. itu yang sangat membantu kita. Kita kan bermitra juga mendatangkan ya orang-orang yang memang betul-betul profesinya nelayan menangkap ikan itu ya. Jadi harus ditularkan ya Pak, karena dari segi kalau saya kira pelatihan itu paling efektif ya kalau betul-betul berlayar dan menangkap ikan betulan bersama dengan mentor ya. Di dalam kelas ya Pak. Ya, kalau kita nelayan seperti itu Bu. Iya, percepatannya memang jadi seperti itu. Magang ya. Jadi magang kalau langsung. seperti pelabuhan kita yang baru ini kan mereka sudah kita siapkan, ini kita ada bantuan kapal dari Pak Gub ini yang kan ada 2 buah kapal yang sekoci sudah cukup besar. Nah, ini sebelum ini sudah kita magangkan dulu nelayan calon penerimanya itu di pelabuhan kita yang Sadeng. Jadi nanti kita harapkan nanti mereka akan cepat transformasi dari kemarin kapal motor tempel yang hanya isi 2 atau 3 orang nanti menjadi isi 5-6 orang Pak, itu. saya tuh dengar katanya di pelabuhan Sadeng itu malah nelayan Cilacap Pak yang banyak di sana. Itu tadi Bu. Itu Pak. Betul Bu, ini pertanyaan yang bagus. Jadi nelayan kita itu memang kemampuannya itu baru di tahap yang sampai dengan ya di bawah 30 gross ton, yang paling banyak 10-15 gross ton, yang orangnya yang ada di nelayannya itu paling ya 4-5 orang. Nah, waktu itu kan kapal yang besar dulu kan bantuan dari pusat waktu itu. Itu kan 30 gross ton ke atas. Gimana Pak langkah-langkah Bapak supaya bukan proteksi ya Pak, tapi memberdayakan supaya pelabuhan kita ini tuh betul-betul dimanfaatkan oleh nelayan kita. Ya, itu dengan magang itu Bu. Magang. Ya, kan itu kapalnya itu 20-25 orang. Tapi jangan-jangan magangnya kelamaan Pak. Magang terus gitu loh, artinya tidak mandiri gitu. Kita kan ada target paling bisa nitip magang kan paling 3-5 lah nitip magang ke nelayan dari luar itu. Karena kalau terlalu banyak kita nitip kan menurut yang disampaikan oleh nelayan yang sudah ahli itu, karena kalau mereka membantu menebar jaring misalnya sekali itu ngerul nggak pas itu ya sudah atau susah ya. sangat turun. Jadi ternyata makanya ya cukup kita sulit juga Pak ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Sehingga kalau kita anggap nelayan kita naik kelas seperti koperasi naik kelas ya tidak meloncat dari kelas 3 langsung kelas 6 ya, kelas 3 kelas 4 dulu, artinya dari yang dulu 5 gross ton ke bawah yang menjadi 10-15 gross ton. Jadi itu lebih ke apa Pak skillnya yang kurang dibanding nelayan Cilacap mungkin Pangandaran? Memang harus mengejar karena baru mulai tahun 80 ini. Jadi tapi itu terobosan bagus. Harus dilakukan. Skillnya kalau yang untuk skoci sampai 10 gross ton lah yang banyak itu sudah nelayan kita semua Bu. Kapalnya sudah kapal mereka. Nah, tapi untuk yang tadi yang ada sekitar mungkin masih 5 kapal yang di atas 35 ya masih banyak yang dari luar. Jadi memang kapasitas masih dalam prosesnya ini kelasnya itu belum tekan gitu, belum sampai. Yang penting itu memang kalau kita bicara Pak, bagaimana cara menjual ini bahan bakunya kalau bisa ya kita hasilkan sendiri. Betul. Nah ini tadi kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Budi,
Ya mungkin kita kalau nunggu sampai banyak sekali, ya kita nanti terlambat. Ya, terlambat. Maka sejak awal ini memang kita sudah mengupayakan pengolahan sedemikian rupa dalam suatu, ya tadi saya sampaikan juga bahwa paling penting itu ada satu hal yang unik dan khas. Kalau kita cuma bicara tentang kuantitas, kita kalah dari negara-negara lain. Ya. Maka kemampuan dari upaya kreatif untuk mengolah ikan itu saya kira harus dimiliki oleh Jogja. Jadi Andai kita saja, Bu, bicara ya. Kreativitas ada ekonomi pengolahannya. kreatifnya, kreativitas pengolahan. Kalau cuma digoreng jadi pecel lele misalnya, itu kelihatannya levelnya bukan level kita. Tapi misalnya gini, Ada Bu. kreativitas, Pak. Betul. Andai saja misalnya ya, sekarang kan pantai-pantai kita kan menjadi tujuan destinasi, rame Bu ya. Betul. Seandainya ikan itu saja dipenuhi dari laut kita, itu sudah lumayan loh Pak. Kita kan masih datangkan dari luar Pak ya. Ya itu yang jadi masalah sampai sampaikan Karena itu. Pak. masih demand supply-nya itu sebenarnya masih harus kita seimbangkan. Seimbang. dulu. Kemudian ini Bu. Jadi ikan laut, ikan tangkap laut itu kan jenisnya bermacam-macam. Macam-macam. Iya. Kalau di laut kita itu jenisnya yang besar-besar dan berkualitas bagus itu loh. Jadi kalau kita ada yang namanya layang, kalau layang di pantai utara itu kan yang dibuat pindang bandeng, Oh iya, pindang iya, apa iya, di iya. Pakai besek itu. besek, ya. Ya. Kalau di layang kita Bu, layang Besar-besar. super, jadi mau dibagi 3 baru muat beseknya. Yang besar-besar malahan Malah ya. bagus-bagus Besar-besar. ya. Nah, makanya itu larinya terus Malah keluar. jadi industri. Karena Nah, itu- jadi ke industri ini loh. Iya. Jadi Idenya apa kalau, ini? Kalau secara konsep itu memang mudah kita nangkep terus kemudian kita pakai sendiri tidak bisa. Sampai Ya, tadi karena belum bisa. logika untuk Praktek itu rantai sudah pasoknya seperti berlaku di itu. mana-mana Bu. Tuh. Orang Boyolali itu minum susu rejek. Ya. Yang bagus-bagus sudah Oh, disedot dikirim, langsung sama betul. Denko. Iya. Tapi menurut saya begini Pak, ini contohnya ya Pak, ini kan produknya sudah ada di sini. Tadi kan logikanya kalau Pak Budi menyampaikan, kalau Italia itu menjadi kita istilahkan country of origin-nya kopi. Iya. Orang itu kalau membuat asosiasi kopi pasti dengan Italia. Italia. Padahal mereka belum tentu menghasilkan biji kopi yang kemudian bisa memenuhi demand dari Memang nggak Italia ada pohon sendiri. kopi, Bu. Nah, itulah Pak. Maka strategi kita sambil menunggu nanti ya dari Nah, iya, Dinas Kelautan dan Perikanan ini untuk menyiapkan untuk produknya, memang yang bisa kita lakukan adalah untuk strategi untuk marketingnya justru menciptakan suatu kreativitas dalam pengolahan iya. supaya satu ya harganya mahal, kedua memang tadi kalau kita bicara tentang wisatawan mereka jadi punya bahwa image kalau olahan ikan yang Di unik, sana, yang enak itu Jogja. Jogja. Karena kita nggak bisa Jadi kan ini, diasosiasikan. Bu, Nah, ya. contohnya, Contohnya. bentar Pak, ini dulu Pak, ini kan keripik kulit. Ya. Nah, kalau kita ke Singapura nih Mbak Marta, di Iya. Singapura itu ada satu keripik kulit Namanya ikan irfin. Infin. Wah itu saya mesti bawa itu. Nah, itu harganya Pak, karena kulit ikannya itu digoreng dan disiram dengan yang namanya telur asin. Telur. Ya. Rasanya istimewa. Wisatawan dari seluruh dunia beli. Wah, mesti. Harganya Mbak satu Marta. pak itu $25. Ah, Mbak- itu sebagai Mbak salah Marta. satu ide Bu. Bu Padahal Ika. Singapura itu nggak punya ikan Ikan. juga. Mereka lebih senang Ya, Bu, pakai ya. pelabuhan. Infin itu sudah ditulis sih, awas bahaya adiktif. Begitu kita makan, nggak mau berhenti. Betul. Adiktif. Walaupun Adiktif banget. harganya memang, lah kalau kita lihat memang sudah ada udah upaya-upaya ada untuk potensi itu. nih. Justru Iya, yang kita tingkatkan adalah nanti dari Dinas Kelautan bersama-sama dengan UMKM, Dinas Koperasi UKM, Iya, betul. bersama-sama dengan Dinas Pariwisata, bersama-sama dengan Asosiasi Pelaku Kuliner Kreatif. Iya, Kita iya, ciptakan bukan kuliner, levelnya sudah gastronomi. Ya. Nah, kalau gastronomi itu sudah ada muatannya adalah selain kreativitas pengolahan juga ada narasi budayanya. budayanya. Nah, itulah yang untuk mengakali karena kita selalu demand supply-nya kan tidak sesuai, Pak. Betul. Kan kita nggak bisa nunggu sampai betul-betul melimpah sampai kita bingung gimana caranya mengolah. Tapi dengan seperti itu kita nanti bisa menciptakan bahwa ada nanti strategi kita pengolahan ikan yang bisa kita ekonomi kreatif dalam bentuk kekayaan intelektual. Ya, berarti Itu harus nanti. lintas OPD ya, Bu? Betul, Ya, lintas betul. OPD. Lintas OPD. Pak. Tapi Bu Ika ini kan soal Siap. pemasaran, ini kan kalau produksi ini sebenarnya sudah banyak pelatihan ya Pak. Iya. Artinya pengolahan-pengolahan itu banyak, cuman kan belum sampai standar tertentu sehingga Iya. bisa menjadi icon gitu. Nah Iya. untuk meningkatkan kualitas sehingga akhirnya menjadi standar tertentu karena kita kalau bicara UKM ya pasti hanya yang kecil-kecil, kemudian inovasinya tidak terlalu luar biasa gitu. Nah Iya. itu gimana
caranya sampai standar tertentu sehingga bisa selevel yang tadi produk dari Singapura? Iya, kita itu kalau memberdayakan UKM, memang itu yang paling efektif adalah betul-betul mendatangkan ahlinya untuk mereka betul-betul bersama-sama membuat, atau UKM itu dimagangkan di suatu industri tertentu. Saya Yang sudah membayangkan punya ya terobosannya tertentu. adalah jika nanti UKM itu pelatihannya tidak hanya seperti biasa masak-memasak, tapi mereka kita betul-betul injekkan, kita masukkan kepada industri kuliner yang memang betul-betul mengolah itu. Siapa tahu loh Pak, UKM itu besok kita masukkan ke pabriknya Irvin. Coba kita lihat di sana. Kalau boleh ya, yang lain bolehnya Jogja lah ya, boleh-boleh aja lah ya. Kalau boleh ya. Sudah tingkatnya mungkin sudah lebih tinggi supaya nanti mereka punya ada sense ekonomi kreatifnya, nggak cuma goreng-goreng saja, tapi ada hal yang unik yang dimasukkan yang nantinya itu menjadi keunikan kita. Termasuk ini Bu, contohnya ketika UKM ini butuh ada penelitian Bu, kan pasar itu sebenarnya perlu diteliti nih. Kita bisa menciptakan tapi pasarnya tidak merap. Nah, adakah kemungkinan juga dari akademisi itu memberikan ini loh peluang pasar ikan. Jadi penggemar ikan dengan bentuk apa, atau produk-produk ikan apa, sehingga itu yang diberikan kepada UKM Bu. Jadi penelitian pasar dulu nih, sehingga mereka menciptakan sesuai dengan itu namanya market intelligence. Ya, jadi kita tahu misalnya kalau untuk camilan itu model camilan seperti apa sih yang disukai mahasiswa misalnya ya, atau masyarakat Jogja. Itu nanti kita bisa menunjukkan yang namanya analisis pasar dalam bentuk market intelligence. Nah, yang sangat kurang menurut saya ini Pak, ini kalau kita mau beli di mana? Mungkin satu-satunya harus ke bandara dulu. Kalau saya pertanyaan enak gak? Kita asumsikan enak ya Pak. Tapi kalau sudah enak pun, kita mau belinya aja susah. Pertama enak dulu, itu wajib. Ini karena bulan puasa jadi nggak bisa kita cicip. Susah itu artinya tempatnya tidak tersampaikan atau produksinya yang tidak kontinu Bu. Nah, itu menjadi pertanyaan telur dan ayam yang mana dulu. Karena kelemahan dari UKM kita itu adalah dua. Satu adalah konsistensi kualitas, kedua konsistensi kuantitas. Dua-duanya masih bermasalah. Karena kalau seandainya ya tahu bahwa kualitas sudah standar, kuantitasnya sudah standar, maka strategi kita tinggal ya dalam tanda petik mendistribusikan itu secara supaya aksesnya lebih mudah. Kita tahu sebetulnya ya produk yang paling banyak disukai, yang pangsa pasarnya itu sangat tinggi, itu karena kemudahan untuk mendapatkan itu menjadi sangat penting. Di mana-mana ada lah. Tersedia secara luas. Terjadi needs ya, ketika melihat ya. Orang kan kepinginnya mudah. Ngimpi itu gini Mbak, Bu, Pak. Ya, ini cerita dikit ya, pamer dikit. Saya pernah ke Hallstatt, Austria Mbak. Iya. Di sana orang itu sebenarnya apa? Garam, bayang. Garamnya itu diproduk dari Gunung Alpen yang sebelah sini. Untuk lulur, untuk kecantikan. Nah, itu sudah brand yang, nah kita kan punya garam Bu ya. Garam pantai selatan itu kualitasnya tinggi, bersih karena airnya ada sebagainya. Saya bayangkan nanti hotel-hotel itu spanya itu pakai garam Ratu Kidul. Garam maksud saya. Ini misalnya. Nanti Pak. Pantai selatan. Ini kan brand ya, artinya itu ini mimpi ya. Jadi, artinya ya, ikan garamnya juga belum dikelola. Pak Gubernur kan berpesan ya, jangan sampai ladang garam itu nanti punah. Ya, punah itu kan kita hanya bisa menyesal tuh. Ya memang ya tadi itu. Kenapa orang tidak ada regenerasi? Ya kalau cuma ngikuti bapaknya jual garam gitu nggak bisa dapat duit anak-anaknya. Jadi garam ini juga sebuah problem. Meskipun tadi juga karena dianggap komoditi murah gitu ya. Jadi itu intinya di pasaran misalnya ya. Kerjasama dengan hotel-hotel apa-apa, dengan sentuhan manajemen marketing apa-apa, luluran pakai garam dari pantai selatan itu misalnya. Jadi itu misal yang sangat penting itu. Jadi kita jangan bersaing dalam bentuk komoditas. Karena kalau komoditas kita selalu kalah karena kan memang keluasan kita itu terbatas. Garam import garam misalnya lebih murah, lebih daripada enak. Kalau garam itu dilihat sebagai garam dapur. Tapi kalau garam kecantikan, maka nilainya akan berbeda. Jadi memang andalan DIY ini memang di ekonomi kreatifnya saya kira. Ini manusianya yang harus berkontribusi berpikir untuk bisa menciptakan nilai tambah dari kalau potensi bahan bakunya itu terbatas, maka
sekarang menjadi kekuatan intelektual ini untuk bisa meningkatkan nilai tambahnya. Apakah dimungkinkan Bu dari mahasiswa mereka penelitiannya adalah mensupport kebutuhan-kebutuhan dari sangat Pemda bisa, seperti ini? sangat bisa. Misalnya tadi kan sudah dimasukkan fakultas yang ada tata boganya ya Pak ya. Nah itu kan penting bagaimana mereka meningkatkan nilai tambah. Kita nggak bisa bersaing di kuantitas, tapi bersaing di nilai tambah. Kualitas. Jadi program kita yang gemar makan ikan, Itu, kemudian Pak, ya. arti itu kan semua dengan praktisinya itu dari perguruan tinggi yang ada tata boganya. Jadi memang Ada inovasi-inovasinya juga ya Pak? inovasi yang sampai langsung ke masyarakat. Saya kira ini perlu lagi Pak programnya. Kalau gemar makan ikan itu kan makan ikan dalam arti itu sebagai komoditas. Tapi kalau kita masuk ke ekonomi kreatif, nanti munculnya seperti Irving tadi. Yang itu arti itu, yang alih teknologi. Jadi ini kan dari dasar Bu. Jadi dari dasar kita mengolah ikan itu seperti apa yang bagus. Dengan prinsip dasar tadi, ikan itu supaya menarik tidak ada durinya, tidak amis, itu ada tata caranya. Paling enggak itu kan sudah basic itu Pak ya. basic teratasi dulu, baru nanti meningkat sampai dengan yang tadi disampaikan Pak Budi ini Pak. Kita keripik belut itu kalau orang bicara keripik belut masih arahnya Budian ya. Padahal ini belutnya dari Jawa Timur ini Pak kelihatannya. Iya dari Klaten Jawa Timur. Makanya kan sebetulnya kita sudah rintisan itu. Karena kita bicara sebagai nanti nilai tambahnya ada di sini, walaupun mungkin bahan bakunya tidak harus berada di sini karena sesambil tadi mencukupkan untuk supply-nya, maka kita berusaha menciptakan brand-nya. Hanya kadang-kadang ya pelaku usaha kita itu kalau jual dia masih menerima yang jual curah itu. Jadi jual curah atau cepet dia jual satu box itu kirim ke Jakarta nanti mereknya salah. Jadi dimaklun ya. Malah brandnya malah diklaim oleh. Nah, padahal tadi Ibu tadi kan yang penting kita brandnya dulu Pak. Bukan kualitas kuantitas. Bukan kuantitas. Jangan bermain kuantitas karena kita pasti akan kalah dari provinsi lain. Kita bermain nilai tambah. Yang kita agak kebalik itu. Jadi mereka dapat jual, dapat uang. Bisa jual tiap hari yang goreng jual tapi karena dari rasa dan lain sebagainya sudah diterima oleh para penggemarnya ya sudah. Mereka kita sosialisasi untuk mereka packaging sendiri yang lain seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa Pak kalau kuantitinya cukup untuk membuat mereka jadi produksinya lebih banyak. Jadi kita bisa bermain kuantitas sekaligus juga di saat yang sama kita menciptakan brand berkaitan dengan produk-produk ikan yang sudah diberi nilai tambah karena unsur kreativitas itu tadi itu nanti menjadi andalan kita yang nantinya pasti memberikan motivasi pada sektor hulu ini. Wah ternyata kalau dijual sebagai ini keuntungannya lebih banyak dan brandnya Jogja itu adalah tentang ikan yang diolah dengan cara kreatif itu pasti ada dampaknya ke hulu. Apalagi tadi ditambah wisata ini Pak Budi. Iya Bu. Ya kalau kita melihat kan yang namanya petani pembudidaya ikan ini itu masih belum memiliki perspektif bahwa ini bisa menjadi pengalaman. Padahal kalau pengalaman saya Pak. Ini yang namanya wisatawan pergi ke kolam ikan. Edukasi mereka pertama kalinya melihat kolam ikan. Terus kolam keceknya nanti dibuat supaya mereka bisa melihat ikan. Cuma selama ini pembudidaya ikan kan ya pokoknya kolam. Tapi tidak kemudian di kolam aja hanya layak dikunjungi yang punya. Betul. Jadi belum menjadi tempat untuk. Oke, ini berarti beberapa ide kreatif nih. Mungkin dari sisi budidayanya sudah muncul nih. Harus perspektifnya tentang pariwisata, edukasi, sehingga ditambah pengalaman wisata, experience dan olahannya itu harus diberi muatan ekonomi kreatif atau nilai tambah sehingga kita tidak bicara hanya kulineri tapi ke gastronomi ikan. Nah itu termasuk kalau kita bicara tentang go globalnya apa yang mungkin Bu? Mindset seperti apa untuk memproduksi gastronomi ikan yang mendunia gitu? Yang pertama karena kita sebagai destinasi wisata itu sudah mendunia. Maka kelebihan kita adalah jika semua sektor ini kemudian bisa bersinergi, maka sebagai destinasi yang sudah mendunia, maka harus kita ciptakan ini gastronomi yang levelnya juga sudah level internasional, nilai gizinya sudah ada dan cara pengolahannya dan kreativitas plus narasi budaya.
Nah coba kalau saya nggak tahu bagaimana mengaitkannya ya Pak. Misalnya sumbu filosofis ini sudah menjadi warisan budaya dunia. Betul. Maka gastronomi yang berkaitan dengan sumbu filosofis kita kait-kaitkan Pak. Siapa tahu ya mungkin ada lah jelas ada kaitannya. narasi, Narasi narasinya. untuk ikan berkaitan dengan sumbu filosofis. Sehingga nanti gastronomi dunianya dikaitkan dengan sumbu filosofis. Ya karena kita nggak bisa bermain sekali lagi di kuantitas. Kalau Betul. kuantitas terus, lah karena memang kita wilayahnya kan dibandingkan yang lainnya kan jauh lebih sempit. Maka selalu ideologinya nilai tambah dan plus standarnya sudah harus standar global. Nah, ini Bu. Ada ide Pak Budi? Ya itu. Gudeg ikan tuna. Nah, Oke. ikannya masuk. Jadi gudeg ikan Ikan tuna tuna, mungkin ya Pak. ya. Nah, betul. Itu yang produksi ini. Sucitro. Ikan. Ini Iso contoh saya gudeg kira ya. ikan tuna, Jadi ya. ini banyak loh jemaah haji itu suka bawa makanan gini-gini. Iya. Kangen lebih makanan praktis ya. lokal, dia mesti bawa. Iya. Ya, misalnya begitu. Bawa gudeg ke Jogja. Orang Jogja tuh nggak bisa ninggalin gudeg, Mbak. Iya. Lalu selera globalnya juga penting Pak. Nah kalau tadi jemaah haji kan orang kita yang Iya. pergi ke sana. Tapi kalau orang asing makan gudeg, ya kita harus tahu bahwa gudegnya harus dimodifikasi sedemikian rupa. Emang ya Ditanya. selera global itu kan pasti memiliki logikanya sendiri. Iya. Kayak misalnya kita rendang yang diekspor ke Eropa, pasti pedesnya cuma lamat-lamat. Iya. Iya. Nah, kalau kita Jadi mungkin wah taste-nya juga mereka enak ini, ya. tapi Wah, tes enak. globalnya Betul, kita betul. juga harus punya tadi market intelligence berkaitan kalau ekspor gudeg untuk Eropa itu mungkin berbeda. Ya Indomie saja itu kalau ya diekspor ke Korea, saya nyicipin nggak enak Pak, micinnya kurang Pak. Kurang nendang ya. Kurang nendang karena nggak ada micin. Ada cerita Bu, ada orang masuk ke restoran di Singapura, Iya. nyoba gudeg. Dia cerita, ini gudegnya dari Jogja, gorinya itu loh. Iya. Korinya impor ya. Nah, jadi lebih mahal kan Pak? Mahal, ini banyak import, ini banyak Iya. import. Atau kita bisa belajar dari misalnya negara-negara tertentu kayak Thailand, Vietnam Iya. yang mereka punya ciri khas sendiri tapi juga mengolah ikan. Iya. Dan itu sudah taste-nya sudah diterima oleh internasional gitu. Betul. Kalau kita mungkin seperti apa nih secara taste-nya? Ya, oke. Yang pertama kalau menjadi benchmark itu adalah produksi keripik rumput laut dari Thailand. Semuanya pasti tahu. Gitu Bu ya. Ya, itu masuk ke semua, saya nggak menyebutkan merek nanti nggak kita di endorse ini. Ya. Tapi kalau kita lihat ke semua retail modern pasti ada itu produk dari Thailand itu, yaitu dari rumput laut. Nah, pada waktu dia menceritakan bisa masuk ke dalam jaringan distribusi global, memang berat. Karena standarnya dan sebagainya. Tetap. Tapi sekali dia masuk 7-Eleven, seluruh dunia itu produk dari Thailand itu bisa mendunia karena tadi masuk ke saluran distribusi global. Nanti kita mesti mempelajari hal itu ya dari Harus belajar produksi rantai sampai ke pasok distribusi globalnya. ya. Saya bayangkan ya Pak, ini kalau ini bisa masuk ke ya retail modern kita, itu tidak cuma karena wajib mereka ada satu rak kecil untuk produk Jogja, ya kan biasanya kita seperti itu Iya. Pak. Banyak kewajiban ya. Kewajiban. Tapi Tapi kalau apakah itu betul-betul diterima? masuk Betul. dan masuk ke seluruh Indonesia itu sudah menjadi satu terobosan. Apalagi kita bisa masuk ke retail yang jangkauannya adalah global. Itu nanti pasti luar biasa ini ya. Kita nanti Ini kebutuhannya. berarti kita mau harus kerja dengan orang swasta yang punya riset itu, punya fokus itu Bu ya. Betul. Harus begitu. Ada terobosan-terobosan. Nah, Pak. Atau tadi mungkin belajar dari industri yang sudah berjalan Betul. sehingga kita tinggal memodel industri Iya. tapi di skala UKM gitu. Betul. Nanti sekarang UKM kita itu karena kalau mereka bergerak sendiri-sendiri itu pasti akan sulit karena standarisasi Betul. dan sebagainya Nah, itu agak sulit. betul. Maka ada satu kemarin yang saya usulkan untuk terobosan Ekraf DIY ya termasuk adalah untuk ikan adalah yang namanya shared production center. Artinya apa? Ya kita punya yang namanya istilah rumah produksi iya. bareng-bareng. Jadi komunal gitu komunal. ya. Cuma selama ini kelihatannya banyak yang mangkrak ya, Pak. Hanya membuat packaging itu. Iya, ini packagingnya. Tapi sekarang kita betul-betul punya yang namanya shared production center supaya seperti di Cina itu walaupun mereka mengekspor sejumlah X, tapi sebetulnya dari industri rumah tangga ya. Mungkin yang kita bisa dijadikan satu belajar gitu. di pantai utara itu juga ada rumah produksi komunal untuk ikan asap karena Ya, kan itu kan seperti berawal itu. dari ketika satu-satu itu mengganggu lingkungan Ya. sehingga membuat satu tempat produksi. Nah, kalau di Jogja apakah mungkin Pak Bayu kita punya rumah produksi bersama untuk mengolah
ya, ikan, kemudian itu akan disebarkan ke mana-mana gitu Pak. Ya sebetulnya kalau idealnya ya bagus seperti itu. Artinya nanti kan apa standar untuk perizinan SKP kan itu harus lolos sertifikasi. Nah itu kan butuh Kelayakan tertentu ya. pengolahan. Itu kan Bisa bareng-bareng ya Pak ya? ya Iya. itu kan satu karena izinnya itu sulit. Artinya harus betul-betul apa ya memenuhi syarat kesehatan. Ya, memang harus begitu Pak. Ya, ada pintu masuk dengan pintu keluar harus beda, kemudian lampu harus ada kerodongnya, ada apa Betul, nanti dicek betul. gini sama yang menilai pakai apa tisu sudah ada kotoran sudah nggak lulus. Betul. Nah itu kalau memang ya tadi salah satu jalan ya rumah produksi, tapi kalau yang skala UMKM kan kita juga sekarang ada SKP ya, SKP tapi ya syaratnya belum seperti yang Belum terlalu internasional ketat ya, ya. Masih rodok apa luas tapi ya lumayan masih kualitas apa artinya keamanan pangannya ya sudah lumayan bagus. Nah ini mereka sudah artinya kita bina untuk mereka punya unit pengolah tersendiri. Jadi syarat kita SKP sekarang itu salah satunya adalah pengolah sudah pisah dari dapur rumah tangga. Jadi untuk processing itu sudah terpisah. Jadi mereka sudah unit apa UP, unit pengolah ikan yang mini lah. Jadi yang prinsip utama yang pintu masuk dengan pintu keluar itu harus beda. Kemudian tadi kebersihan di dalamnya, kemudian lampu jangan sampai nanti lampunya pecah masuk apa Masuk ke wajan. ya kemudian pakai kerudung jangan sampai rambutnya masuk ke situ ya. Artinya itu masih tadi UP yang unit pengolah ikan yang skala UMKM, tapi kedepannya masih harus Contohannya mungkin perlu dibuat satu dulu ya Pak. percontohan. Sehingga Jadi, akan butuh gitu merasa butuh ya. Jadi nggak tanggung-tanggung Pak Budi. Nanti anggarannya itu memang jangan kecil-kecil, tapi harus betul-betul jadi untuk sebagai satu percontohan. Iya, jadi Dan karena tidak. untuk komunitas ya berarti ya. Untuk komunitas Iya. bareng-bareng. Ya kalau sekarang kan rumah produksi hanya kita bawa produksinya di sana kemudian buat packagingnya tuh. Iya, yang cuma namanya ya, ala-ala rumah produksi ala-ala. Nah ini Bu, mereknya tahu iki orang yang dikira orang Jepang itu. Nah, Tahu iki itu orang. nanti betul Pak. Itu juga bagaimana nanti kita menstandarkan yang disebut brand itu penting. Kalau kita mau ke internasional, ya bahasanya ya kita sesuaikan, Internasional, jangan bukan- terlalu lokal. Unik bukan ya nama unik, kita tetapi gitu tetap ya. orang bisa, oh ini adalah rumput laut. Kalau perlu ya sudah ada bahasa Inggrisnya. Kemudian jangan yang terlalu lokal banget karena kan kita sasarannya sudah wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara kalau mereka nggak bisa membaca ini apa, nggak mau. Iya, karena nggak tahu ini Nggak apa tahu sebenarnya. bahasa Inggris ini apa Oke. dalamnya. Baik, karena kita sudah di menit terakhir ini Bapak-bapak dan Ibu, apa yang menjadi poin-poin penting untuk bagaimana nanti Dinas Pertanian sebagai Dinas Perikanan ini sebagai ujung tombaknya mewujudkan bagaimana UKM bisa mereka terlibat untuk dalam industri ikan dan itu sampai bersuara ke global. Dari Pak Budi mungkin bisa memberikan masukan apa? Iya, tentunya Pak Gubernur, kemudian juga pemerintah dan khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan ya sudah punya roadmap Pak ya, jangka panjang dan sebagainya. Yang diperlukan itu konsistensi begitu. Konsistensi. Kemudian juga ini abad-abad persaingan global begitu. Standarisasinya juga standarnya global. Ya. Nah, ya ini memang perlu membangun ekosistem seperti itu begitu. Sehingga nanti akan memicu usaha-usaha dari masyarakat begitu. Ya mau tidak mau tetap harus ikut itu. Jadi memang harus strict kalau soal hubungan dengan internasional, Mbak. Ya. Ekspor keripik ikan ini dalam sampai di sana ngelengoh ini. Artinya itu contohnya kayak itu sudah banyak. Kualitas ya. Iya. Jadi membuat ekosistem, kemudian nanti ada kebijakan yang mendukung sehingga nanti ini bisa survive untuk Iya, bicara di tetap internasional. Meskipun kita itu tadi ikan itu very tetap kenapa tidak? Jogja kan banyak saya kira orang berpikir itu banyak ya gitu. Ya tinggal
kita juga punya Danais. Danais itu kan juga untuk kesejahteraan masyarakat begitu. Artinya kita sangat terbantu banget dengan 1,4 triliun setiap tahun. Nah, yang begini-gini saya kira dapat porsi. Gitu. Kalau dari Pak Kadis, Pak Bayu? Ya, mungkin kalau dari kami ini tadi lintas OPD itu ya konsistensi, komitmen kita, sinergitas dan kolaborasi. Sinergitas itu sangat diperlukan sekali untuk menangani hal ini ya. Ya, tadi dari dinas pariwisata mungkin jelas kita andalannya di wisata untuk kemudian juga dinas koperasi UMKM ini jelas itu karena kan sebenarnya kalau di dinas kami kan lebih banyak sebenarnya porsinya ke penyediaan bahan baku ya, yang hanya yang ke industri mungkin tidak sampai langsung yang go internasional, tapi kita masih yang level artinya menengah ke bawah, nanti yang ke sananya sampai pasar internasional mungkin sudah jadi di perindustrian dan lain sebagainya. Tapi ada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dari sinergitas itu ya Pak ya. Oke, baik. Kalau dari Bu Ika Bu, ada saran-saran buat? Saya kira ini tidak saja untuk dinas kelautan ya, tetapi untuk kita di DIY ini, kalau kita sudah memiliki cita-cita untuk mengglobal, ya saya kira memang standar globalnya itu harus sudah mulai tegas untuk diterapkan. Ya, walaupun memang kita tahu banyak UMKM yang belum bisa memenuhi, tapi kita bisa membuat proyek percontohan dulu. Sebagai contoh, ini loh yang disebut dengan standar global ya. Karena kalau kita tidak menetapkan standar, mungkin orang tidak tahu bahwa standar global itu juga seperti itu. Sehingga nanti baik lintas OPD maupun cara kita untuk bisa menyampaikan itu ya nggak boleh tanggung-tanggung ini memang. Karena kalau tanggung-tanggung nggak sampai-sampai ini. Ya, biasanya kita kan dikit-dikit tapi di banyak tempat akhirnya nggak ada yang jadi nih. Itu penganggarannya gitu ya Pak ya. Maka memang juga kebijakan penganggarannya juga saya kira kita harus membuat proyek-proyek percontohan yang nanti pilot project yang betul-betul menetapkan standar dan ada beberapa tema, nggak usah terlalu banyak tema, tapi betul kita kawal sampai kepada level global. Itu yang harus kita lakukan, paradigma yang harus berubah saya kira dari kebijakan penganggarannya maupun kita pada waktu menyusun program ya Pak ya, lintas OPD, kemudian juga punya tema besar yang menjadi fokus yang dikawal sampai jadi, itu saya kira menjadi tantangan baru termasuk ini tadi ya, ada satu roadmap tapi betul-betul dikawal, jangan sampai tahun depan nanti ganti tema lagi. Nah, itu konsistensi. Ternyata nggak konsisten, nggak cuma di UKM ya. Ini kelihatannya mudah diucapkan tapi sulit dilakukan ini. Tapi setuju karena dengan pilot ini kan kita akan menciptakan sebuah success story itu ya. Ketika sudah ada yang sukses akan lebih mudah untuk menduplikasi. Sehingga prosesnya akan menjadi lebih cepat dibandingkan kita punya banyak proyek yang belum tentu semuanya sukses. Menduplikasinya juga makin sulit. Oke, terima kasih banyak idenya Bu Ike. Semoga memudahkan juga Pak Bayu. Perlu dibantu Pak untuk bersinergi, sudah semuanya bestie ya Pak ya. Kita aja ikut menjadi bestinya Pak Kadis itu ya Bu Ika ya. Akademisi ditunggu nanti banyak ke sana, dan Komisi B teman-teman di Dewan, Bapak-bapak yang terhormat di perwakilan ini, semoga nanti menjadi supporting besar untuk Jogja ini punya yang seistimewa Italia, seistimewa Belgia, walaupun tidak semuanya kita punya gitu ya Pak ya. Dimulai dari mimpi dulu. Oh gitu ya. Mimpi yang kemudian bangun Pak untuk dikerjakan. Mimpi itu pada tidur. Iya benar, harus bangun setelah itu. Matur nuwun Pak Budi, Pak Kadis, Bu Ika. Sama-sama. Semoga kita lanjut terus ngobrolnya yang tetap produktif dan berkualitas ini. Saya juga berterima kasih sekali lagi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Pak Kadis yang sudah memfasilitasi. Semoga diskusi ini jadi memperkaya kita. Kita punya ide-ide menarik. Yang jelas jangan terlalu banyak yang dipikirin, fokus satu, tapi kita bisa mercusuarkan hasil karya kita. Terima kasih juga kepada seluruh pendukung acara termasuk PDIN, Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta sebagai venue yang Pak Budi dan juga Pak Kadis baru saja masuk hari ini. Bisa melihat langsung ya Pak ya. Kita bisa menikmati seperti ini, dan juga Lovis, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di Wicara Mina edisi berikutnya, sehingga kita punya banyak lagi tambahan wawasan tentang bagaimana ikan itu punya dampak baik untuk kita. Saya Marta Sasongko, sampai jumpa.